bahwa kemudian Prabowo harus diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal kecil untuk kebaikan rakyat kita. Tolong dikawal. Tadi kita akan mengidentifikasi perkebunan-perkebunan yang tidak terdata, yang hasilnya selama ini kemudian tidak masuk ke negara dan jumlahnya demikian banyak. Dan banyak juga yang tidak happy kalau kemudian nanti misalnya Pak Prabowo agak keras dalam pendampingan di kementerian lembaga dengan melibatkan aparat penegak hukum, KPK maupun kejaksaan dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar. Awal Januari ini Sabang Merauke Circle dan KSPSI menggelar diskusi bertajuk Pembangunan Indonesia 2025. Harapan dan tantangan di Hotel Grand Side Jakarta. Apa yang istimewa dari acara ini? Yaitu jarak yang setipis kertas antara mereka yang selama ini bersuara di luar pagar istana dengan mereka yang berada di lingkar dalam kekuasaan. Dan yang diucapkan di forum ini terdengar dari rumpun yang sama, yaitu kehendak mengembalikan pemerintah sebagai penjaga keadilan sosial, yang membela hak-hak buruh, yang menolak negara dikendalikan pemilik modal, serta ketegasan membangun pemerintah yang bersih, yang berpihak pada yang lemah. Ternyata kebijakan-kebijakan Pak Prabowo sebagai presiden itu adalah pengejawatahan dialektika ideologi yang selama ini bertahun-tahun beliau hadapi. Makan bergizi gratis, subjek objeknya adalah rakyat Indonesia. Pelaku penyedia makan bergizi gratis adalah para petani sayur, para peternak daging. Penerimanya adalah anak-anak Indonesia. Kita tahu bahwa selama ini ada pertanyaan tersimpan di balik benak publik. Apakah Presiden Prabowo masih bersama kekuatan masyarakat sipil kritis yang selama ini berada di belakangnya? Juga apakah ia berpaling dari gagasan yang telah ia ucapkan sejak awal terjun ke politik? Pikiran sosialistik yang ia wariskan dari sang ayah yang ia tumbuhkan dalam partai dan jalan perjuangannya. Di forum ini, jawaban itu diucapkan dengan verbatim oleh mereka yang berada di sekitar Pak Prabowo. Ketika presiden kita itu ideologis ya, dan ditempatkan oleh Straits Times kemarin sebagai presiden masuk 10 besar berpengaruh di dunia, kita harus kerja cepat tuh menyongsong supaya yang saya sebut sebagai pragmatisme developmentalism. Jadi kita jangan bicara ideologi lagi. Ideologi selesai oleh Pak Prabowo. Anda sedang mendengarkan kata-kata negara. Ada banyak tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo dari oligarki yang bertahun-tahun menguasai lahan dan sektor publik, termasuk kondisi keuangan negara yang terus menyempit. Maka kita tak bisa berharap ia mengeluarkan kebijakan yang benar-benar ideal di awal pemerintahannya. Yang perlu kita jaga adalah keteguhan Presiden Prabowo untuk berada di peta besar memajukan Indonesia yang ia rancang. Pemerintah yang bersih, infrastruktur kuat, dan pembelaan pada rakyat untuk hidup layak dan sejahtera. Salam kata-kata negara.